atau irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sambunglah silaturahmi dengan orang-orang yang di muka bumi ini, maka yang di langit dalam pengertian ini adalah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi kasih sayangnya buat kamu. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan rahman, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya, dengan silaturahmi. Ya Pak, mudik takut ditanya Pak, apalagi lebaran. Udah semester berapa? Udah skripsi belum? Udah skripsi belum? Udah nikah belum? Udah nikah belum? Udah punya anak belum nanti kalau sudah nikah gitu ya? Udah kerja di mana? Udah kerja di mana? Sekarang kita punya fasilitas yang sangat baik ya, baik di bandara, di kereta api, di bis, terminal bis gitu. Di situ pasti ada musola. Artinya dimungkinkan sebelum kita berangkat ke bis, menaik bis atau menaiki kereta atau menaiki pesawat, kita bisa melakukan sholat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, selamat datang di episode spesial podcast kami. Kali ini bersama Feby yang tentunya akan menemani kalian semua di beberapa menit ke depan. Tapi sebelum itu Feby mau ingetin dulu nih ke Sobat Orasi yang ada di rumah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Orasi Podcast agar tidak ketinggalan untuk episode-episode di setiap pekannya. Oke, Sobat Orasi, di episode kali ini kita bakal ngobrolin nih tentang etika mudik balik kampung. Siapa sih yang nggak pengen balik kampung? Feby aja pengen banget gitu loh. Oke, mudik bukan cuma soal perjalanan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga adab dan menghargai orang lain. Baik di jalan maupun di kampung halaman, nah kita tuh harus menghargai dan mentaati adab-adab tersebut. Di episode kali ini, Feby tentunya tidak sendiri nih Sobat Orasi. Feby bersama narasumber yang luar biasa, Ustadz Muhammad Syifa Amin Widikdo SAG PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Feby. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sebelumnya gimana perasaannya Ustadz diundang oleh tim Orasi Podcast? Nervous karena harus diorasi di sini. Orasi Podcast itu singkatan dari obrolan seputar Islami, Ustaz. Jadi di podcast kita ini channelnya tentang makna-makna keislaman, adab-adab keislaman atau apapun itu yang bersangkutan dengan luar biasa. Oke Ustadz, berbicara tentang mudik nih ya Ustadz. Ustadz nih termasuk orang yang sering mudik gak sih di setiap lebarannya? Makasih Mbak Feby, LPPI dengan orasinya. Allah sukses selalu. Ini kalau nggak salah kali kedua saya juga di sini. Wah, Masya Allah ya. Tahun lalu juga di sini. Nah kita soal tadi mudik ya. Saya ini juga perantau, namanya perantau itu mesti mudik. Tiap tahun insya Allah saya juga mudik. Kalau posisi saya kan saya berasal dari Jawa Timur, di Kediri. Tinggal di Jogja, istri di Bogor. Biasanya saya ngukur perjalanan bolak-balik itu. Ke timur dulu, ke barat, baru pulang ke tengah. Atau timur ke barat. Ke barat. Kayak lagunya Wali ya. Ya Wali Band. Ya tiap tahun mudik Mbak Feby. Mudik, oke. Tentang mudik nih ya Pak, makna atau filosofi mudik dalam budaya Islam menurut Ustadz ini apa sih? Kalau mudik dalam konteks budaya Islam ya, gini, kalau fenomena kita bisa memaknai mudik itu dalam beberapa pengertian. Ya pengertian yang paling basic adalah bahwa namanya kata mudik itu apa sih maknanya? Mudik Feby apa ketika disebut mudik? Kalau saya mudik artinya balik kampung, bertemu kampung. Dengan keluarga. Bertemu dengan keluarga. Dengan orang gitu. tersayang. Ada ya, itu makna istilahnya. Ada yang bilang bahwa mudik itu aslinya udik, mengudik
kembali ke kampung. Benar itu tadi. Iya, tapi iya. Baru tahu saya Pak, mengudik ya. Bukan menjadi udik ya. Iya, saya mikir mengudik. Oh iya ya. Dalam pengertian itu pada prinsipnya semua orang itu punya kampung halaman. Iya. Punya kampung halaman, punya rumah. Punya rumah. Nah, rumah bisa bermakna lugawi, orang bahasa Arab kan lugawi dan istilahi, ada yang bermakna konotatif dan denotatif. Kalau ya konotatifnya ada, denotatifnya ya rumah kampung secara fisik. Ada juga yang memaknanya secara konotatif, secara istilahi dalam pengertian kampung yang sebenarnya itu ya kampung akhirat. Jadi mudik bisa bermakna misalnya dalam konteks Ramadan ya. Dalam konteks Ramadan, dalam konteks kita beribadah, itu juga mudik spiritual. Kita kembali ke kampung dan berpulang secara spiritual bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara fisiknya, secara sosialnya, secara horizontalnya, waktu lebaran kita mudik pulang kampung, kembali ke kampung halaman, yaitu namanya mudik itu tadi. Dengan berbagai macam hikmahnya lah. Mengudik. Kira-kira. Mengudik. Oke, Ustadz. Bagaimana sih Islam memandang perjalanan jauh untuk bersilaturahmi dengan keluarga? Ya, pada prinsipnya kan itu bersilaturahmi. Hadis kan juga yang mengatakan ar-rahimuna yarhamuhum atau irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sambunglah silaturahmi dengan orang-orang yang di muka bumi ini, maka yang di langit dalam pengertian ini adalah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi kasih sayangnya buat kamu. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan rahman kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan silaturahmi. Silaturahmi dengan siapa? Ya tentu saja dalam konteks mudik mesti traveling untuk bertemu dengan keluarga, dengan tetangga dan Nah, berbicara tentang mudik ya Pak, tadi udah filosofinya, terus pandangan Islam. Nah, apa saja sih adab yang perlu kita perhatikan selama kita atau sebelum kita melaksanakan perjalanan jauh atau mudik atau bersafar ya? Ya, tentu saja salah satu yang perlu dan jangan sampai dilupakan itu adalah persiapan mudik itu sendiri. Persiapan mudik segala macamnya ya. Tentunya koper, jangan lupa baju ya. Misalnya kalau jangan sampai nggak punya tiket terus kemudian masuk ke pesawat. Betul itu Pak, itu yang paling penting. Kalau punya kendaraan, pastikan kendaraannya juga dalam kondisi yang prima, yang baik gitu. Jangan sampai nanti merepotkan diri dan orang lain di tengah perjalanan. Itu artinya well prepared secara secara materi, secara fisik. Kesehatan juga mesti dijaga, mesti prima, jangan sampai juga nanti kemungkinan merepotkan banyak orang di jalan gitu. Artinya persiapan-persiapan itu mesti dimiliki, termasuk ya kalau kita melakukan perjalanan jauh, kalau misalnya ke Toli-Toli itu kan lumayan, berapa hari sini Toli-Toli? Kalau saya itu Pak, wah jauh banget ini Pak perjalanannya. Saya tergantung sih Pak mau lewat Surabaya atau Jogja, tapi saya insya Allah kan ini saya mau balik kampung ya Pak. Saya insya Allah lewat Surabaya. Jadi saya ke Jogja dulu, Jogja Surabaya naik kereta. Terus itu Surabaya ke Makassar itu naik pesawat transit. Terus itu Makassar Palu Pak. Kadang juga lewat Balikpapan Pak. Jadi wah jauh sekali. Itu baru sampai Palu Pak, belum toli-tolinya. Belum ke toli-tolinya ya. Nyampe Palu itu naik mobil 8 jam Pak ke toli-toli baru nyampe ke rumah saya. Itu kan perlu persiapan yang prima. Saya pernah juga melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pantoloan. Wah jauh juga, itu dekat. Iya kan saya ke Palu naik kapal laut ke jurusan Papua sana. Artinya kan perlu persiapan fisik, misalnya juga untuk alat-alat ibadahnya mesti disiapkan. Iya, betul, Pak. Nanti misalnya kan kita juga dalam perjalanan kan tetap koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus tetap dijaga ya, artinya jangan sampai juga ketinggalan sholatnya, terus kemudian ibadah-ibadah yang lain, sehingga sampai tujuan itu secara fisik prima dan juga secara ruhani terpenuhi ya ininya kebutuhan dan fulfilling secara spiritual gitu. Iya.
Nah, Pak, saya kan sebagai seorang musafir, Pak, dan tentunya sobat orasi yang di rumah juga mungkin ada yang seorang musafir ya, Pak, yang perantau. Nah, mereka tuh, Pak, ya termasuk saya sendiri ya, Pak, masih bingung untuk bagaimana sih, Pak, kita itu menjaga sholat atau menjaga puasa ketika perjalanan jauh. Ya, ini soal yang berkenaan dengan ibadah ya, Iya. ketika perjalanan jauh. Ya, pada prinsipnya kan begini, ada namanya dalam agama itu namanya azimah, yang dilakukan dalam keadaan yang normal, yang wajib harus dilakukan. Ya, Iya. sholat 5 waktu, terus puasa Ramadan gitu. Tapi ada situasi di mana dimungkinkan selain bukan azimah tadi, ada rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang memang diberikan, yang dimungkinkan oleh agama, oleh Islam untuk dilakukan. Nah, tentu kita berhitung kalau nanti bisa dipelajari kembali lah, musafir itu jarak minimalnya berapa. Nah, itu masih banyak salah pengertian ya, gitu loh, Pak. Nanti kalau sudah masuk dalam kategori musafir, ada yang bilang, oh dalam 3 jam, ada yang bilang 19 sekian kilometer, harus ada 3 hari, apapun pendapatnya. Tapi kalau kita dalam keadaan musafir, ya dimungkinkan untuk bisa berbuka. Tapi nanti jangan lupa untuk menggantinya di hari yang lain, jangan loss aja. Ada gitu. Pak, mungkin sobat orasi juga pernah dengar ya di rumah, bayar fidyah aja, kan musafir, itu boleh nggak sih Pak? Ya kalau kita masih, misalnya mahasiswa gitu, masih dalam kondisi fisik yang prima, ya bayar puasanya. Kalau fidyah itu nanti kalau memang sudah nggak mampu sama sekali, ya secara kesehatan misalnya kita nggak memungkinkan itu untuk bisa berpuasa di lain hari, ya, maka fidyah mungkinkan untuk bayar diganti dengan fidyah. Nah, kalau misalnya sholat nih Pak, kan saya juga tuh masih bingung gitu loh Pak. Kalau misalnya di pesawat kan udah waktunya sholat nih. Nah itu bagaimana Pak sholatnya? Apakah saya harus mencari ruangan atau saya duduk atau saya gimana Pak? Terus wudunya kan juga di pesawat kan airnya minim gitu loh Pak. Apakah saya butuh semprotan air atau tayamum aja atau gimana? Ini nanti lebih tepat ditanyakan kepada yang memang ustadz betulan. Yang ustadz betulan. Tapi pada prinsipnya kan begini, sekarang kita punya fasilitas yang sangat baik ya, baik di bandara, di kereta api, di bis, terminal bis gitu. Di situ pasti ada musola. Artinya dimungkinkan sebelum kita berangkat ke bis, menaik bis atau menaiki kereta atau menaiki pesawat, kita bisa melakukan sholat di situ. Bisa misalnya juga dalam konteks musafir kan boleh menjamak sholat atau mengkosor sholat. Nah, itu dimungkinkan sekali. Let's say jadwalnya sangat mepet, saya harus lari dari check in terus kemudian nggak sempat ke musola. Nah itu tuh Pak. Terus kemudian langsung ke pesawat. Gimana kalau begitu? Ada pendapat yang bilang ini sholat di pesawat ya mesti memenuhi rukun dan akwal dan af'alnya juga mesti dilakukan sebagaimana lazimnya di bumi atau di daratan maksudnya. Ada yang bilang begitu, tapi ada juga ini bagian dari rukhsah, tidak dimungkinkan. Misalnya kita nggak tahu ini pesawat ini akan ke kiblatnya belok-beloknya bagaimana, ya, kan nggak perlu. Ada Pak, saya pernah ketemu kasus kayak gitu Pak gitu, di pesawat. Saya kan mau sholat ya Pak. Nah, jadi saya sholatnya tuh tayamum Pak, tayamum terus itu ada ibu-ibu di samping saya, terus nanya, "Mbak ngapain Mbak?" Saya mau sholat Ibu. Lah ini kan kita nggak tahu kiblatnya di mana. Jadi saya juga bingung jelasinnya. Ya saya menurut pendapat saya aja gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Iya, yang pertama tadi itu kalau afdoliyahnya, prioritasnya, kalau masih ada air, usahakan untuk bisa berwudu meskipun di pesawat kan masih ada air. Tapi kalau tidak memungkinkan, tayamum juga masih bagian dari rukhsah gitu ya, karena airnya terbatas, nanti bisa yang pakai banyak orang, dan kan sulit juga kondisinya, apalagi kalau untuk perempuan, masa kakinya akan dinaikkan ke atas atau diusapkan ke
kaki itu agak mungkin kalau kesulitan boleh juga tayamum. Tapi kalau pemahaman saya, usahakan selama masih ada air menggunakan air. Termasuk juga di dalamnya soal kiblat. Kita punya keyakinan bahwa ini adalah menghadap kiblat. Entah nanti akan belok kemanapun ya tidak masalah. Betul, Pak. Gitu. Makanya saya sholat ya udah sholat aja. Yang penting selama ya saya juga bingung masa saya harus menghadap ke ibunya ya sholat, Pak. Jadi saya ke depan aja. Oke, Pak. Nah, bagaimana sih Pak agar nilai-nilai positif dari mudik bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Pak, meskipun tidak selalu bisa pulang kampung? Ya, kan yang tadi diambil nilainya dari mudik salah satunya akan adalah silaturahim ya. Silaturahim itu penting sekali. Dengan maupun tidak dengan mudik. Kalau bisa mudik, alhamdulillah. Kita bisa, kalau dalam teori psikologi itu ada namanya creative value, ada experiential value, ada attitudinal value. Kalau kita nggak mendapatkan experiential value atau nilai pengalaman dari mengalami mudik itu sendiri, gitu. Paling tidak kita bisa mengalami pengalaman bersilaturahmi dengan orang lain. Tadi hadis yang kita diskusikan bersama, menyambung silaturahmi itu mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Dan sekali lagi orang juga kalau terkoneksi, salah satu pengertian mudik tadi itu kan berpulang ke kampung halaman, salah satunya kampung halaman akhirat. Misalnya dalam konteks sholat, kembali ke Allah Subhanahu wa taala, koneksi dengan hal-hal yang primordial yang dari mana kita berasal, itu makin menguatkan kita. Jadi kita balik kampung, bertemu dengan keluarga, kembali ke asal kan? Iya. Itu pasti beda kita ngelihat, oh saya pernah dulu main di sini, oh saya dulu pernah bertemu dengan Iri. Wah ini udah beda, apalagi ke sekolah ya Pak. Iya, kan maknanya beda. Kalau orang lain melihat kan biasa-biasa saja barangkali, tapi kita punya koneksi tersendiri gitu. Nah kalau kita nggak bisa melakukan itu dalam konteks mudik, ya kita juga bisa membangun koneksi itu. Koneksi itu dengan sholat, dengan ibadah kita, dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak dari kekuatan pulang kampung, terkoneksi kembali dari yang asal itu tadi, mudah-mudahan bisa memperbaiki kehidupan sehari-hari kita. Nah kadang juga tuh ada mahasiswa ya Pak, yang saya kan juga pernah Pak nggak balik kampung gitu loh, nyoba-nyoba aja lebaran di sini, tapi tuh ngerasa sedih gitu loh Pak. Gitu. Nah kira-kira cara ngehilangin rasa sedih itu karena nggak pulang kampung gimana ya Pak? Mungkin dengan berzikir kah atau bagaimana Pak biar saya lebih lapang dadanya kalau nggak pulang kampung? Kan juga ada hadis juga yang mengatakan al-fitru yauma tuftiruna, kan gitu. Idul Fitri itu adalah hari di mana engkau berbuka. Berbuka dalam pengertian bergembira dengan kedatangnya buka. Tidak harus seperti puasa, berzikir terus itu tetap bisa dijalankan, tapi juga jangan lupa untuk bersilaturahmi, berbahagia, itu juga boleh saja. Misalnya kalau nggak mudik, bersilaturahmi ke teman-teman, ke tempat-tempat yang kalau istilah anak sekarang itu healing, misalnya, boleh saja gitu, bergembira. Karena salah satu kan gini ya, kan ada salah satu perayaan Idul Fitri, kenapa itu juga menjadi perayaan yang penting dalam umat Islam itu kan dulu sebelum Islam itu ada namanya agama Zoroaster di wilayah Irak, Iran, Persia lah gitu. Mereka punya perayaan namanya Nauruz. Nauruz itu tahun barunya mereka. Terus kemudian ada sebagian kalangan Muslim merayakan itu. Kemudian sekarang kita punya perayaan sendiri, yaitu perayaannya Idul Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka berbahagialah di kedua hari tersebut. Sebagaimana orang-orang Persia juga berbahagia dengan Nauruznya tadi itu. Nah, ya jangan lupa bahagia, kira-kira begitu. Di waktu Idul Fitri itu jangan lupa berbahagia. Kata-kata hari ini guys, jangan lupa bahagia. Ya kita harus bahagia terus ya Pak. Soalnya ya umat Muslim emang umat yang paling bahagia, karena agama yang paling sempurna kan ya Islam ya Pak. Iya. Oke Pak.
Bagaimana sih Pak cara agar tradisi mudik ini tetap menjadi sarana ibadah dan bukan hanya rutinitas tahunan, Pak? Ya, yang mudik ada plus dan minusnya ya. Iya. Satu, kalau hanya dimaknai sebagai rutinitas tadi. Atau dua, kalau dimaknai sebagai ajang untuk show off. Oh, saya sudah sukses nih di Ya. luar sana gitu. Kalau ya. saya Pak mudik takut ditanya Pak, apalagi Lebaran. Udah semester berapa? Udah skripsi belum? Udah skripsi belum? Udah nikah belum? Udah nikah belum? Udah punya anak belum nanti kalau sudah nikah gitu ya? Udah kerja di mana? Udah kerja di mana? Ya, itu side efek daripada mudik. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi ya soal apa itu namanya. Tapi juga ada dampak positifnya bahwa mudik tadi mengkoneksikan kita dengan kampung asal. Harusnya itu juga bisa membuat kehidupan kita balik dari buat fresh kembali. Dan alhamdulillah kalau kita misalnya punya bisa berbagi dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga gitu, kampung halaman, itu juga semacam bagian yang juga positif daripada mudik. Ya ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena urbanisasi ya. Kota juga bisa kembali. Dan juga bisa secara ekonomi distribute. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih ya Pak. Mungkin Bapak bisa kasih tips nih ke sobat orasi yang ada di rumah. Bagaimana sih tetap istiqomah menjalankan puasa dan sholat walaupun dalam perjalanan ke kampung halaman. Tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, puasa, sholat, meskipun dalam keadaan musafir itu tadi ya. Tipsnya adalah satu, kalau kita mau melakukan perjalanan ya direncanakan betul. Kira-kira nanti misalnya kalau ke Toli-Toli tadi itu, ke Toli-Toli saya sampai Surabaya butuh berapa lama? Jangan kira-kira saya akan melakukan sholat di mana? Kan itu bisa dihitung. Kalau tidak kuat untuk melakukan puasa sepenuh hari dan itu dibolehkan, rukhsah ya saya nggak apa-apa untuk tidak berpuasa pada hari itu. Tapi nanti saya juga schedulekan kapan akan menggantinya, misalnya seperti itu. Nah, let's say misalnya terpaksa, wah ini arus lalu lintas padat dan segala macam tidak memungkinkan untuk sholat di tempat-tempat di musolakah, di musola terminal, di stasiun atau di mana di bandara gitu. Apa plan B-nya? Gitu. Jadi semuanya direncanakan pukul berapa, kira-kira nanti jangan sampai buru-buru sebelum masuk ke kendaraan. Kalaupun sudah di kendaraan, usahakan pakaian, terutama kalau saya nggak mengalami, kalau sebagai perempuan kan mesti dipastikan pakaiannya bersih sehingga nggak perlu gonta-ganti. Hal-hal yang semacam itu kan perlu dipersiapkan gitu. Dan mudah-mudahan dengan cara persiapan yang baik, planning yang baik, ibadahnya maupun perjalanannya lancar sampai tujuan. Gitu. Masya Allah sekali nih Sobat Orasi. Udah dikasih tips tuh bagaimana tetap istiqomah menjalankan puasa dan sholat ketika dalam keadaan musafir. Oke, Ustadz. Kata-kata hari ini dong Ustadz, closing statement buat Sobat Orasi yang ada di rumah. Waduh, apa ya? Quote hari ini, kata-kata hari ini ya. Ya itu tadi kalau dari situasi setelah berpuasa 30 hari, terus kemudian Idul Fitri, mudik, hadapi dan jalani semuanya itu prosesnya dengan bahagia. Jangan lupa bahagia tadi itu. Oke, kata-kata hari ini betul, ya. Betul. Jadi meskipun padat-padat ria, bermacet-macet ria, karena tadi itu rindu kampung halaman, kita akan merasa home di sana, merasa tenang di sana. Kalau semuanya dijalani dengan bahagia, bukan sebagai buah penderitaan lah begitu, insya Allah membawa rahmat, membawa berkah insya Allah, dan dari situ energi positif yang akan dapat didapatkan.
Gitu kira-kira Mbak ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak. Nah, itu dia Sobat Orasi, etika mudik balik kampung yang bisa kita terapkan. Semoga perjalanan mudik kita semua lancar, penuh kebahagiaan ya, kata Ustadz tadi, dan tetap menjaga adab di sepanjang jalan. Ingat teman-teman, mudik bukan hanya tentang pulang, tapi juga tentang menjaga hubungan yang lebih baik dengan orang-orang tercinta ya Ustadz. Betul. Terima kasih Ustadz sudah memberikan tips dan kasih. trik buat Sobat Orasi dan buat saya juga Amin, Ustadz. mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin, sangat bermanfaat pastinya. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Orasi yang sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Feby beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.